Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jokowi soal kasus bajingan ya, Rocky Gerung itu ya hal yang kecil, saya kerja saja katanya begitu ya. Jadi Pak Jokowi sebenarnya tidak begitu menghiraukan perkataan-perkataan si Rocky Gerung di situ begitu ya. Bahkan tidak tidak mengadukan di situ begitu. Kenapa para relawannya kok kepanasan di situ begitu, seolah-olah menjadi relawan yang sejati di situ begitu ya. Padahal relawan itu kan di musim pilpres saja begitu ya. Dan pada akhirnya sekarang gimana begitu ya. Bahkan banyak yang melorkan, PDIP juga melaporkan, si BN juga melaporkan, sana sini juga melaporkan. Orang-orang yang kemudian mengatakan begitu ya, orang Kalimantan juga ada yang melaporkan sana sini begitu. Saya kira bahwa demokrasi kita memberikan kebebasan kepada siapapun begitu. Karena pada hakikatnya Rocky Gerung itu menarasikan bahwa bagaimana dengan kondisi sekarang. Bayangkan IKN itu ya diobral katanya begitu ya. Terus kemudian sana sini begitu guncang-gancing masalah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu. Kalau masyarakat diam artinya apa? Artinya tidak memberontak sama sekali. Wah kita itu tambah gimana begitu. Tapi inilah saya kira bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung itu menurut saya pribadi menjadi ya kepanasan para relawan-relawannya di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Jokowi soal kasus bajingan ya Rocky Gerung ya. Itu hal yang kecil, saya kerja saja katanya begitu ya. Bahkan ya hal kecil ya, biarkan relawannya ngurus ya. Hahaha ini. Siapa bilang kerja Pak Jokowi tidak menghasilkan cuan? Buktinya hutang Indonesia hampir menembus angka 8 triliun. Apa itu bukan cuan? Terima kasih Pak. Bahkan ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Kerja jual pasir laut, jual lahan ikan ya, impor pangan dan menambah utang ugal-ugalan katanya begitu ya. Cina lagi katanya begitu. Dia tahu kalau diteruskan sama saja ya ngasih panggung ke Rocky Gerung ya. Dan dia juga sadar ada kemungkinan diperiksa ya depan hakim seperti LBP di perkara Haris Azhar. Ya kita buktikan saja nanti kan di persidangan Pak Jokowi kan didatangkan di situ begitu. Kalau didatangkan kan enak begitu kan ya. Apakah punya gimana begitu? Apakah ini masuk kepada delik aduan di situ begitu ya? Bahkan ya jadi ingat ya kabinet ramping ini kerja ya. Wow, iya Pak kerja suruh aja relawan ya. Bawahan Bapak gerasa gerusu, Bapak tetap bersih seperti biasa. Ya bisa saja main di situ begitu kan. Bisa saja memerintahkan relawannya silakan dipenjara, tapi tahu-taunya ya cuci tangan begitu ya. Kerja nggak beres, relawan dikasih amplop buat ya perkarakan Rocky ya biar dikira sabar ya. Banyak sekali ya kritikan-kritikan dan dugaan-dugaan seperti itu. Saya kira begini, dalam demokrasi kita ya cobalah memberikan kebebasan. Saya tidak setuju sekali ketika ada orang rakyatnya sendiri mengkritik seorang pemimpin, seorang kepala negara di situ begitu. Mau dipasuk penjara sana sini begitu. Bayangkan karena yang dikritik itu adalah sebuah kebijakan. Yang dikritik itu sebuah power, sebuah kekuasaan di situ begitu ya. Tetapi kalau ke atas nama pribadi itu baru salah di situ begitu. Tapi atas nama kebijakan masa tidak boleh dikatakan seperti itu begitu ya. Bahkan kerja pertanyaannya dari hasil kerja pangkat 3 itu pun yang sudah didapat oleh rakyatnya. Bahkan orang-orang yang kemarin datang ke Bareskrim terus ditolak aduannya. Begitu terus gimana ya yang menanggapi artikel ini? Banyak sekali pro dan kontra begitu. Saya kira menyikapi hal seperti ini kenapa masih buang-buang waktu di sana sini begitu ya. Terus kemudian melaporkan sana sini. Saya kira banyak dorongan-dorongan untuk mempenjarakan Rocky Gerung begitu sejatinya begitu ya. Bahkan alhamdulillah mantap Pak Jokowi ya di era Bapak sukses banget. Bapak sudah men-stop impor pangan ya. Bapak sudah bisa ya beli lagi Indosat. Ya kita tahu bahwa persoalan-persoalan apa yang dilakukan Pak Jokowi kok semakin hari semakin kacau begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Jokowi soal kasus bajingan ya Rocky ya. Itu hal kecil, saya kerja saja ya katanya begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo ya atau Jokowi enggan berkomentar banyak terkait ya kelompok relawannya yang melaporkan ya akademisi Rocky Gerung ke polisi terkait dengan dugaan penghinaan bajingan tolol.
Bahkan Jokowi menanggapi santai saat ditanya hal tersebut. Dia berkata hanya ingin fokus bekerja sebagai presiden. Hal itu ya kecil lah. Saya kerja saja begitu, kata Jokowi di Senayan. Artinya kan Pak Jokowi tidak begitu mempersoalkan itu begitu. Kenapa para relawan-relawannya kok seolah-olah ada sesuatu yang baper begitu kan? Kan sangat disayangkan begitu. PDIP mulai bergerak begitu ya. Jokowi tak menambahkan komentarnya tentang kasus bajingan tolol itu meninggalkan awak media masa untuk kembali ke Istana Kepresidenan Jakarta. Bahkan sebelumnya kelompok relawan Jokowi melaporkan dugaan penghinaan Rocky Gerung yang lewat pernyataan bajingan tolol ke Barreskrim Polri. Laporan tentu itu ditolak ya, karena dianggap sebagai aduan. Bahkan di satu sisi ada pula kelompok relawan yang melaporkan Rocky Gerung serta Refli Harun terkait sama hal yang sama ke Polda Metro Jaya pada hari yang sama. Laporan itu diterima dan langsung diproses. Hal itu juga dengan memeriksa pelapor serta 2 saksi. Bahkan laporan terdaftar ya Rocky Gerung dan Refli Harun dilaporkan karena dugaan melanggar ya pasal 28 ya Undang-Undang Junto pasal 45 ya ayat 2. Dan bahkan satu sisi kemarin staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldani mengatakan belum ada rencana dari pihak istana untuk menempuh jalur hukum terkait pernyataan Rocky Gerung atas Presiden Jokowi. Menurutnya Jokowi sudah terbiasa menghadapi hal serupa selama menjabat presiden. Bayangkan di era SBY bagaimana dikatakan kerbau, dikatakan ini dan itu begitu kan. Ya namanya kepala negara siapapun begitu ya, kita harus hormati kalau dikritik sebagai dari rakyat, karena rakyat sendiri yang memilih di situ begitu ya. Bahkan sejauh ini tidak ada omongan ya akan melaporkan ke polisi. Jadi diserang dan dihina itu kan sudah makanan sehari-hari Bapak Presiden. Meskipun demikian dia mengkritik pernyataan Rocky Gerung ex-ketua BEM UI itu menilai Rocky keliru dalam melihat kebijakan pembangunan ibu kota IKN Nusantara di Kalimantan. Valdo mengingatkan IKN dibangun atas kesepakatan bersama pemerintah dan DPR. Hal itu pun telah dituangkan dalam undang-undang di ibu kota negara. Bahkan di satu sisi mengatakan saya kira di situ Pak Rocky keliru ya. Ya itu informasi yang menyesatkan dan berbohong. Faktanya siapapun presidennya harus jalankan itu kecuali undang-undangnya direvisi bersama DPR. Dia menambahkan ya apa idenya dari istilah bajingan tolol itu? Tidak ada, dibilang ocehan saja belum layak ya. Saya kerap kita bicara ide dan kekeliruan berpikir Pak Rocky Gerung saja. Tetapi kan sudah dijelaskan bagaimana bajingan begitu di situ begitu ya. Jadi saya kira apa yang mesti dipermasalahkan begitu kan. Ya saya kira Rocky Gerung tidak harus minta maaf begitu kan. Dan pada akhirnya kalau ini minta maaf begitu ya, saya kira hal-hal seperti itu begitu kan bukan relawan yang menjadi delik di situ begitu ya, yang mengadukan di situ pantas kalau kabar Barreskrim ya, lalu kemudian menolak itu. Saya kira persoalan-persoalan politik ini kan mengkritik seperti ini kan sebagai kontrol terhadap kepala negara begitu kan. Maka pemimpin itu boleh dikritik sana sini begitu kan. Kalau semuanya dikritik tidak boleh sana sini tidak kritik ya, maka kemudian akan terjadi apa begitu? Masyarakat ya wewenang untuk memberikan kebebasan itu sudah tidak ada di situ begitu. Dan pada akhirnya sekarang terbukti bahwa ya kalau memang Pak Jokowi tidak mengadukan di situ ya ngapain kita harus ada aduan. Bahkan saya kira ini akan ditolak juga begitu kan. Kenapa? Ini kan seharusnya kan Pak Jokowi sendiri yang merasa dirugikan seperti itu begitu. Tapi sekarang kan tidak merasa dirugikan, santai-santai aja Pak Jokowi begitu. Dan Pak Mahfud mengatakan sendiri di situ begitu ya, orang yang kemudian melaporkan itu orang yang menjadi korban di situ begitu. Kalau hanya orang lain saya kira jelas di situ ya tidak ada tidak ada, pasti akan ditolak begitu ya. Kecuali Pak Jokowi mengatakan iya silakan diproses begitu ya. Dengan ucapan seperti itu kan pasti ada langkah-langkah hukum ya, ada ada kuasa hukum yang melakukan itu nantinya begitu ya. Tapi saya rasa bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kan biasa begitu musim pemilu. Coba setelah pemilu ya, walaupun kata-kata apapun ya dia tidak akan pernah melaporkan itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.